Mendapat bantuan logistik dari relawan Malaysia, warga PD Aceh ini langsung bersolawat dan mengibar-ngibarkan bendera Malaysia. Sementara negara dan pemerintah Indonesia telah mengirimkan ratusan ton bantuan logistik sejak awal bencana. Walau bendera yang berkibar di Aceh lebih banyak bulan bintang dibanding merah putihnya. Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik, mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita boleh berkibar di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang bendera Malaysia yang akhir-akhir ini dikibarkan di Aceh. Ternyata usut punya usut, informasi tersebut benar, tidak hanya satu bendera ya, bahkan ada beberapa bendera Malaysia yang sengaja dikibarkan ya, berkibar-kibarlah di tanah Aceh. Alasannya sepele, Malaysia dianggap telah memberikan perhatian kepada warga Aceh. Hanya diberi bantuan yang nilainya mungkin tidak terlalu banyak teman-teman ya. Mereka sudah menganggap Malaysia sebagai dewa penyelamat. Sedangkan bantuan yang bertriliun-triliun dari bangsa dan negara sendiri dianggap masih kurang. Selain itu, ada pernyataan Sang Mu'alim ya, yang menyebut sebentar lagi The Aceh gitu, mungkin maksudnya tidak akan ada ribut-ribut lagi. Banyak yang menilai pernyataan itu sebagai sebuah pernyataan bahwa sebentar lagi Aceh akan bergabung dengan Malaysia atau mungkin Aceh akan merdeka. Waduh. Benarkah demikian? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Mendapat bantuan logistik dari relawan Malaysia, warga PD Aceh ini langsung bersolawat dan mengibar-ngibarkan bendera Malaysia. Sementara negara dan pemerintah Indonesia telah mengirimkan ratusan ton bantuan logistik sejak awal bencana. Walau bendera yang berkibar di Aceh lebih banyak bulan bintang dibanding merah putihnya. Ya, siapapun yang memberikan bantuan, entah itu Malaysia, Israel ya, jin iblis pun itu adalah sebuah perbuatan baik ya. Jadi perbuatan baiknya tidak layak untuk dikomentari. Tetapi kalau perbuatan baik yang mungkin ya nilainya ya cuma segitu itu, kemudian itu dianggap berlebihan, seolah-olah dianggap sebagai dewa penyelamat dan mendiskreditkan ya atau merendahkan, bahkan semacam menghapus peran pemerintah sendiri. Nah, inilah yang menurut saya kekeliruannya ya. Pemerintah sudah menganggarkan 51,8 triliun. Itu angka yang tidak sedikit ya. TNI, Polri semuanya bekerja keras ya membantu warga. Nah, dibandingkan dengan pemberian dari negara tetangga, tentu nggak bisa dibandingkan. Tapi mereka sudah menganggap ya pemerintah tidak hadir dan bantuan yang kecil itu dianggap sebagai dewa penyelamat. Nah, ini gimana kira-kira gitu ya pikiran mereka ini. Lanjut. Insya Allah tidak lama lagi, tidak ada keributan lagi. Mungkin bendera akan naik, mungkin 4 Desember. Dengan catatan revisi, insya Allah sudah kami pikirkan untuk kita boleh berkibar di Aceh. Nah, teman-teman barusan mendengarkan pernyataan Sang Mu'alim gitu ya, Gubernur Aceh, kalau nggak salah namanya Muzakir Manaf ya. Itu kira-kira teman-teman persepsi yang terbangun di benak teman-teman itu gimana? Apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Mu'alim yang katanya 22 Desember ya? 4 Desember atau berapa tadi saya lupa ya, tanggal yang disebutkan oleh Mu'alim, tidak akan ada lagi ribut-ribut ya.
Karena banyak sekali yang menganggap ini adalah sebuah pernyataan sebentar lagi Aceh akan bergabung dengan Malaysia ya, atau juga Aceh akan berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Nah, coba teman-teman tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa yang dimaksud oleh sang gubernur ini. Lanjut. Hai pemerintah Malaysia, ku ingatkan ya sama kalian, sebesar dan sekecil apapun bantuan kalian, kami mengucapkan terima kasih. Kami sebagai warga Sumatera mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keikhlasan dan ketulusan hati kalian membantu kami warga Sumatera. Terima kasih karena kalian sudah membantu dengan ikhlas. Tidak seperti pejabat-pejabat yang ada di negeri kami, yang hanya membantu kalau di depannya ada kamera, mau memanggul beras kalau di depannya kalau ada kamera. Begitu kamera hilang, begitu kamera pulang, dia duduk-duduk enak santai bakar cerutu. Itulah watak pejabat di negeri kami ini. Tidak seperti pejabat di negeri kalian yang betul-betul empati terhadap rakyatnya, terutama terhadap kami yang orang Sumatera ini. Kalau pejabat di negeri kami ini, kalau urusan korupsi nomor 1, serius. Tapi kalau urusan membantu rakyat, tunggu dulu. Kalau di depannya ada kamera, oke. Tapi begitu kamera pulang, mereka asik sama dongdot, minum-minum sambil bakar cerutu. Itulah mental-mental pejabat kami. Karena sudah rusak. Yang ada di otaknya itu cuman korupsi, dongdot, jablay. Itu aja otak di para pejabat di negeri kami ini. Selingkuh, main cewek, korupsi, itu otaknya. Kalau masalah urusan rakyat, tunggu dulu, nanti. Kalau ada di depan kamera, oke. Tapi kalau enggak jadi. Itulah. Kadang kami pengen jadi warga Malaysia, tapi gimana? Kami merdeka aja nggak boleh. Padahal mereka bilang provinsi kami provinsi miskin. Kalau memang provinsi kami miskin, lepasin aja lah, ya kan? Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Kadang kami sedih sebagai warga Indonesia. Ya, pejabat-pejabat kami aja ini ya, ngaku-ngakunya profesor. Padahal hasil beli, bukan hasil otaknya, hasil ini. Bahkan wakil presiden kami aja nggak punya ijazah. Serius. Ijazahnya hasil nembak. Hasil ini. Karena gini, itu. Bayangin aja warga Malaysia. Wakil presiden kami aja, ya, nggak punya ijazah. Macam mana coba kalian pikirkan? Kami ya rakyat ini menderita malu sebenarnya. Sekelas wakil presiden aja ijazahnya nembak. Apalagi menteri-menterinya. Aduh. Apalagi menteri yang namanya si Bahlul itu. Aduh. Itu Bahlul kali otaknya itu. Udah tampangnya Bahlul, otaknya pun Bahlul. Aku disedih loh, gak ketawa loh, serius sedih aku ini. Sekian dari aku. Kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Bang ya, Abang menghina bangsa dan negara sendiri yang katanya Bahlul, wakil presiden yang nggak punya ijazah, ya nggak masalah, ya kan? Tapi kalau bisa ngomong itu disertai dengan bukti Bang, kan macam kayak gitu ya. Terus mengatakan,
Hei pemerintah Malaysia, aku ingatkan kalian ya, besar ataupun kecil pemberianmu, tetap kami ucapkan terima kasih. Nah itu bagus ya. Itu tahu berterima kasih namanya, walaupun pemberian yang diberikan oleh pihak lain itu nggak seberapa. Cuma kalau diberi oleh orang lain tidak seberapa pun berterima kasih, seharusnya pemberian dari pemerintah pusat yang jauh lebih besar, yang jauh lebih banyak, itu juga lebih berterima kasih. Kan logikanya begitu, bukan dibalik gitu loh. Diberi orang sedikit berterima kasih, tapi diberi negara sendiri banyak malah mencaci maki. Nah itu yang seharusnya itu ditinjau ulang sikap-sikap mereka yang selama ini ya sebagai korban banjir lah gitu ya. Kok bisa seperti itu? Lanjut. Karena saya lihat akibat isu yang akan saya bicarakan ini ada beberapa video provokasi dari Malaysia untuk menyemangati Sumatera supaya merdeka. Oke. Jadi yang akan kita bahas ini adalah penemuan ladang minyak di Aceh. Katanya penemuan itu lebih besar daripada di Arab Saudi gitu. Dengan narasi itu banyak sekali orang percaya gitu. Dibilang kita bisa sebenarnya lebih makmur, kemudian Sumatera bisa makmur tanpa ada Jawa. Dan kalau memang 18 kali lipat, kok perusahaan-perusahaan minyak besar di dunia adem-adem aja gitu. Tahu siapa yang kelola yang ininya? Minyak penemuannya itu Repsol, yang terbilang kecil gitu. Di cadangan minyak Arab Saudi yang merupakan cadangan minyak terbesar di dunia itu 267,19 miliar barel gitu ya, itu cadangannya. Nah, jadi artinya yang di Aceh ini adalah katanya cadangan minyak di Aceh ini sejumlah 4.685 miliar barel. Nah, jadi kebetulan ya saya sendiri, saya dulu kuliah kan di Fakultas Teknik Unsiah gitu. Jadi di penemuan minyak ini, di ladang minyak di Aceh ini teman-teman saya banyak terlibat gitu. Apakah di subkontraktor untuk Repsol sendiri atau juga bahkan di BPMA Aceh gitu. Nah, jadi yang belum tahu BPMA, nih kantornya. BPMA itu adalah Badan Pengelola Migas Aceh. Jadi itu badan yang berdiri atas amanat UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang ditandatangani sebagai konsekuensi dari ditandatanganinya MOU Helsinki, Perjanjian Damai antara Indonesia dan Aceh, yang memberi wewenang kepada Aceh mengelola dalam batas tertentu sumber dayanya sendiri, dan salah satu wewenang itu salah satunya di situ adalah migas. Nah, ketika ada eksplorasi minyak seperti di Aceh ini, minyak dan gas, itu semuanya dalam pemantauan BPMA. Nah, di BPMA ini sendiri, ya banyak teman-teman saya gitu. Bahkan nomor 2 di sana itu adik kelas saya sendiri di teknik, sekaligus di organisasi pecinta alam kami di Loser gitu. Ketika mendengar berita itu di TV waktu itu ya, penemuan minyak di Aceh itu luar biasa besar, jauh lebih besar daripada di Arab Saudi gitu. Nah, begitu mendengar berita itu, apa yang pertama kali saya lakukan? Saya langsung WA adik kelas saya yang orang nomor 2 di BPMA itu gitu. Gong, betul nggak ini Aceh segini banyak ditemukannya minyaknya, kok dia juga nggak pernah cerita gitu ke saya kan, padahal kita sering bahas-bahas soal itu. Nah, dan apa jawaban dia? Ini. Jadi apa kata adik kelas saya ini? Bisa dibaca di sini. Dia katakan salah baca titik tuh bang, wartawannya katanya. Bukan 4.600 MBOE. MBOE itu miliar barrel oil equivalent ya. Nah, jadi kehebohan dari minyak cadangan minyak Aceh yang ditemukan di Aceh itu 18 kali lipat lebih besar dari Saudi ini sebenarnya adalah kerancuan dari sistem penulisan angka ya, sistem penulisan angka antara Continental dan British gitu. Nah, di sini permasalahannya adalah 4,685 miliar barrel tadi ditulis menggunakan versi hitungan
British digunakan 4,685 sehingga yang dibaca oleh wartawannya 4.685 miliar barrel. Cadangan minyak yang ditemukan di Aceh itu cuma 0,1753 sekian kali dari yang dimiliki Arab Saudi. Atau kalau kita persenkan menjadi cuma 1,75% dari jumlah cadangan minyak Arab Saudi. Wah, ya ini ada informasi baru teman-teman ya. Jadi negara tetangga itu merapat lah gitu ya untuk menggait Aceh sebagai bagian dari provinsi di Malaysia. Itu menurut netizen barusan, kalau saya tidak salah menyimpulkan ya, karena di Aceh itu katanya ada cadangan minyak yang lebih besar dari Saudi ya, Saudi Arabia ya. Apa namanya itu kapasitasnya gitu lah ya, volumenya itu 0,0 sekian kali jumlah minyak Arab Saudi. Wah, nyatanya cuma segitu. Nggak tahu lah ya kan. Sudah kuduga abang cerdas. Saya salut sama abang lah. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Saya sebetulnya no comment lah, karena menurut saya ini adalah semacam memancing di air keruh gitu ya. Di saat saudara-saudara kita di Aceh itu dilanda bencana, muncullah isu bahwa negara tetangga lebih peduli. Kemudian Aceh itu akan bukan hanya merdeka, tetapi juga akan bergabung dengan Malaysia dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman berkomentar di kolom komentar ya. Lanjut. Pak, kalau bisa, janganlah yang pakai nomor aja yang diangkat. Dan kalau bisa semualah yang diangkat. Betul nggak, Bu? Kalian ini bawa dikali semuanya di sini nih, jangan rakus. Jangan rakus kalian. Jangan rakus. Nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kuasa Allah itu adil. Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya, dan Allah akan mengazab orang-orang yang menzolimi kami ini. Amin ya Allah. Amin. Udah tahu kan, ya kan? Di depan sok-sokan ya. Dia nggak tahu gitu loh bahwa ada orang lain juga yang merekam gitu. Ini orang yang sama kan teman-teman ya. Emak-emak tadi kan orang-orang yang sama yang sok-sokan. Kalau mau membersihkan, jangan yang ada nomornya saja yang diangkat, Pak. Semuanya angkat ya kan. Intinya ya menyerang pemerintah lah ya gitu ya, untuk membantu membersihkan dan lain sebagainya. Tapi pada video yang kedua kita tengok sendiri, mereka itu datang itu hanya untuk bikin konten gitu. Mencaci, memaki, menghina pemerintah yang dianggap ya kurang cepat tanggap, lambat, tidak peduli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri datang itu cuma ingin bikin konten dan bacot gitu. Lanjut. Cobalah lihat warga negara Indonesia, warga negara Aceh, warga negara mana aja. Nih, tentara dengan Vertical Rescue Indonesia untuk membangun jembatan gantung orang kampung yang tembus 2 desa di sana tuh. Tapi warga desanya pun membantu tidak. Cobalah kalian kalian like ataupun kalian subscribe ya kan? Untuk para relawan dari Pulau Jawa sana nih membantu di kampung apa namanya nih? Senong, nggak tahu lah Senong nih. Cobalah warganya sudah babin saya bergerak minta sama Geci. Iya katanya sampai sekarang. Terakhir tentaranya dengan relawan Vertical Rescue Indonesia. Coba dibantu ya. Dibantu like and subscribe. Tuh, tengok tuh, tengok tuh siapa itu yang membersihkan jalan ya dari batu-batu sisa banjir bandang, walaupun gambarnya juga terbalik-balik ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena nonton video macam kayak gini bisa bikin pusing gitu ya. Nah, ini sebetulnya sebuah fakta di lapangan bahwa ya
TNI, Polri, negara, dan dengan berbagai perangkatnya itu hadir ke lokasi bencana. Saya ingatkan kembali bahwa ini melanda 3 provinsi, tetapi yang menyebut pemerintah tidak hadir itu hanya 1 provinsi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.